Waalaikumsalam Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Sebagaimana biasa, kita memulai pelajaran. Maka sebaiknya kita berdoa. Saya minta satu orang anak untuk memberi mudah. Mungkin nama Ustaz barangkali. Istiad. Silakan untuk memimpin berdoa. Istiad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Amin. Amin. Pelajaran hari ini kita membahas masalah pendidikan agama dan hidup bersih. Kita akan membahas masalah pembangunan kota Madinah. Namun sebelum saya lanjut, saya mau bertanya dulu ini. Siapa yang tadi pagi ke sekolah lupa gosok gigi? Nah, Ada, jujur. ada Pak. Ada yang lupa gosok gigi? Tidak ada. Tanya, gosok gigi tadi pagi? Alhamdulillah. Jadi kalau mau ke sekolah jangan lupa gosok gigi. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi di kota Mekah itu berapa tahun itu Rasulullah di kota Mekah mendakwakan Islam itu? Berapa tahun? Ada yang tahu? 13. Hah? Tahu? Ada yang tahu? Tebak-tebak saja dulu. Berapa tahun? 1 tahun. Tahun. Mesti ada berapa tahun? 3 tahun. Ya, 3 tahun. Semuanya salah. Jadi kurang lebih 10 tahun. Oh, sudah. Tahun karena 12 tahun di Madinah. Lama sekali, Pak. Iya, memang lama. Jadi ketika dakwah Islam itu sudah tidak aman, dirasa tidak aman lagi di Mekah, ini kan macam-macam fitnah yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Ada yang disiksa, ada bahkan sampai dibunuh. Maka turunlah perintah Allah untuk hijrah di Madinah pada tahun 622 Masehi. 622 Masehi. Nah, disinilah awal mula penanggalan tahun Hijriah. Walaupun pada saat Rasulullah pindah di Madinah ini belum ada penggunaan tahun Hijriah, karena tahun Hijriah itu dimulai pada zaman Umar. Tapi dihitungnya mulai dari sini ketika hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Nah, apa yang Rasulullah laksanakan dulu ketika pindah ke Madinah? Apa yang dia lakukan? Karena ini berkaitan dengan pembangunan Madinah, kota Madinah. Pembangunan kota Madinah itu bukan cuma pembangunan kotanya, tetapi pembangunan sumber daya manusianya, SDM-nya, dan masyarakatnya. Nah, pertama-tama yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah membangun apa? Masjid. Masjid apa yang dibangun dulu? Masjid apa yang dibangun? Masjid. Madinah bukan berdiri berapa kilometer itu. Tetapi kalau kita berbicara masalah hijrahnya Rasulullah ke Madinah dan pembangunan kota Madinah, maka selalu masjid yang di situ itu yang selalu itu adalah masjid apa? Nabawi. Masjid Nabawi. Ini masjid Nabawi. Kenapa? Karena Allah hanya memerintahkan untuk melakukan perjalanan di 3 buah masjid. Masjid Nabawi, karena biasa disebut dengan Nabi di Madinah, Mekah di Masjid apa? Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina.
Nabawi ini itu pertama-tama dibangun Masjid Nabawi itu hanya sekitar 30 kali 35 meter persegi. 30 kali 35 meter. Makanya sebenarnya mau pembangunan masjid itu jangan yang posisinya terlalu memanjang begini, jangan juga dia terlalu melebar seperti ini. Kalau mau ikutinya sunnah ya sebenarnya dia membangun masjid simetris. Ini 30 kali 35 menurut riwayat ya, walau salah. Nah, setelah pembangunan masjid ini Rasulullah ini sudah tenang dan para sahabat ini sudah mulai tenang. Ada tempat ibadah mereka sudah aman, sholat mereka sudah aman. Tinggalkan bagaimana dia membangun masyarakatnya. Maka di masjid inilah dia jadikan sebagai pusat pendidikan. Biasa kita kenal dengan, ada yang tahu biasa kita kenal dengan lingkaran masjid Nabawi apa namanya? Apa? Itu sudah dari kelas 3 SD, ini sudah kelas 4 loh. Tidak kelas kelas 3, tahun depan lagi sudah naik kelas 5. Mudah-mudahan lagu doakan mudah-mudahan naik kelas 2. Amin. Jadi dia membangun di tempat yang beran masjid itu, disitulah yang namakan supa. Nah, disitulah belajar para kaum muhajirin. Nah, siapa yang menyambut ini Rasulullah ini? Rasulullah dan para sahabat ini, karena para muhajirin ini datang itu hijrah, mereka karena keimanan, ada yang kaya, mereka semua tinggalkan hartanya di Mekah, kondisi itu memberi panggilan kepada Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Jadi semuanya tidak membawa apa-apa, tidak ada satupun. Jadi kalau kita sekarang, kita kan kita bawa bekal, kalau mereka kan. Bahkan ada sahabat itu di tengah perjalanan daripada dia menyalahi semua hartanya dia serahkan kepada kaum kami Quraisy untuk yang diasalkan dengan mengetahui yang berhijrah ke Madinah. Nah di sini penduduk Madinah maka disebut dengan Ansor. Disebut dengan Ansor. Biasanya kalau Ansor kalau ngomong pertolongan dan muhajirin. Muhajirin itu yang mereka datangkan mau membawa bekal. Bekal. Nah sebagian memang mereka minat di masjid. Yang itulah dijadikan as-sufa sambil menuntut ilmu. Yang gurunya sendiri adalah Rasulullah SAW yang mengajarkan tentang Islam. Ini salah satu pembangunan kota Madinah dengan pembangunan ini. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Pulang dengan si Abdullah disatukan disaudarakan. Bahkan ada sahabat dari Ansor menawarkan bukan cuma hartanya, tapi dengan istrinya. Istrinya itu ada berapa? 2 kali berapa itu? Siapa yang kau pilih, siapa yang kau mau di antara istri itu? Kalau tidak salah, saya akan ceraikan dia kalau kau menikahnya. Itu satu persaudaraan luar biasa. Tapi kata Abdul Rahman, saya tidak menikah itu tunjukkan di mana pasang. Makanya Abdul Rahman bilang dengan sebagai orang paling kaya. Dia kalau nah setelah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, maka di sini terciptalah suatu ukhuwah Islamiyah. Permasalahan karena di Madinah ini juga tinggal apa namanya
supaya Madinah ini lebih eksis, karena ini adalah karena di sini sudah banyak terjadi perang penaklukan ketika Rasulullah di Madinah selama kurang lebih 13 tahun, dan disinilah yang dikenal dengan turunnya ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah. Nah, untuk lebih menjaga keamanan, ketertiban dan kerukunan di Madinah antar sesama penduduk Madinah, setelah Rasulullah melakukan pembangunan masjid, mempererat hubungan Islamnya dengan mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, maka beliau juga mengadakan atau menciptakan suatu toleransi kerukunan umat mereka, kerukunan umat di Madinah dengan adanya piagam apa ini piagam Madinah ini? Ini suatu perjanjian antara penduduk muslim, kaum muslim di Madinah dengan orang Yahudi. Sepintas piagam ini merugikan umat Islam, tapi pada dasarnya dengan piagam inilah yang merugikan. Tidak, karena di sini tidak boleh saling menghargai. Maka Madinah ini walaupun pada akhirnya Yahudi pun diusir dari Madinah karena melanggar perjanjian piagam Madinah ini. Pembangunan masjid yang semakin berkembang terus, rumah Islamiyah yang semakin besar, dipersaudarakannya kaum Ansor dan Muhajirin, dan juga suku Aus dan Khazraj. Kalau suku Aus dan Khazraj itu dulu itu kan sering terjadi perang, bahkan suku yang dikenal paling termasuk besar lah. Dengan terjadinya hijrah di Madinah dengan konsep Rasulullah mempererat hubungan Islamnya, maka suku Aus dan Khazraj itu bisa terjalin. Ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Quran kalau tidak salah ayat 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum itu punya ayat ini terjadi perselisihan antara suku Aus dan Khazraj akibat provokasi Yahudi. Nah, di Madinah inilah mulailah berkembang. Ketika dari sini juga lah terjadi penaklukan Mekah. Dengan berkembangnya tercipta ukhuwah Islamiyah yang kuat dan kerukunan umat di Madinah. Nah, sampai di sini anak-anak ada nggak yang mau ditanyakan atau ada yang belum dipahami tentang pembangunan atau kota Madinah ini? Nah, sebelum Pak Guru yang bertanya, silakan bertanya dulu. Pak, yang mau ditanyakan? Natania mau bertanya? Nah. Ya. Nabi Muhammad pertama datang. Jadi ketika dia membangun masjid itu, tidak ada dalil yang, tidak ada riwayat yang kami temukan. Ketika dia membangun masjid ini, Nabawi, maka Rasulullah bersamaan juga membangun rumah di samping masjid itu. Karena belum pernah kami temukan riwayat Nabi menginap di rumah siapa. Tapi yang ada dalam ketika pembangunan Masjid Nabawi, dia bersama juga membangun bilik atau rumah di samping
masjid ini. Ada yang saya dapatkan dua buah rumah, dua buah rumah. Nabi dibandingkan itu rumah siapa kan? Nah, Bukankah Nabi itu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Yang Al-Ansari. Nabi datang ya, Nah, ada dua tokoh kaum dia cari mau mengatakan Nabi datang, itu kan Nabi Islam. Nah, bahwa Nabi itu datang ke rumah saya kan, ikut orang mengajar Nabi mendidik rumahku. Nah, cuma Nabi akhirnya melepaskan undangnya. Di mana unta yang berhenti kan? Nabi bakal tinggal di rumah tersebut, kata Nabi kan? Nah, maka Nabi unta itu berjalan sampai ke rumah itu, rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Ya, Abu Ayyub Al-Ansari karena dia orang Ansor. ya. Berarti nginap Berarti minat ada di situ. nginap di situ. Nah, itu kan diceritakan juga beliau itu kan alatnya misalnya ada ternyata luar biasa. Nabi maksudnya tidur di bawah, kan? Yang ayat itu sampai di dalamnya, yang malam. Takut. Nah, ayat itu kan menetes. Karena Rasulullah di bawah. Ya, karena kan apakah faktor karena di situ juga orang Yahudi menghadap ke kan di situ juga hanya Yahudi. Ada keputusan Rasulullah kan dalam ayat itu sudah jelas. Maka kami hadapkan wajahmu ke muka itu. Yang depannya. Nah, alasannya. Nah, itu mungkin kebiasaan Rasulullah. Barangkali salah satu masalahnya barangkali karena di Masjid Al-Aqsa itu kan di Baitul Maqdis itu kan diklaim juga dengan Yahudi mereka jadi di apa di tenang dia dengan menghadap ke Mekah di kiblat. Nah, inilah tiga pokok pakai fondasi sehingga Madinah ini berkembang sampai sekarang dengan pembangunan masjidnya, pembuatannya dan hubungan tempatnya. Walaupun sekali lagi saya katakan tadi, yang ujung pada akhirnya itu keluar dari ada, masih ada. Nah, oke, kita akhiri dulu sampai di sini. Insya Allah kita bertemu kembali. Kapan lagi minggu depan ya? Lagi. Nah, karena ini sudah sebentar lagi akan ujian dan akan naik kelas. Dan sekali lagi Bapak berdoa mudah-mudahan semuanya murid-murid di sini naik kelas semua. Demikian dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. sudah di absen ya? Sudah. Oke, sudah di absen. Hah? Diulang lagi. Mau diulang di absennya?